Halo Sobat Guseda. Ini kita kembali lagi di SD Podcast. Podcastnya Prodi PGSD Ugris. Nah, selamat pagi dan semangat pagi bagi semua teman-teman di seluruh dunia dan Nusantara. Nah, pada hari ini saya ditemani oleh adik saya ya, oleh Bagong. Menang, Bang. Gitu lagi. Buru ya, Gong. Ngapa? Iki kok ngendi? Bar sahur. Sahurmu kuwi wis jam piro sahur bae. Kuwi lho, pembicarane iki wis pinarak kok. Sudah menunggu dari tadi lho. Ndi to? Lah kuwi. Weh. Ngeget-get ini iki. Apa to kowe iki kok? Iki mau nang kene iki kosong ora ono wong, jujuk ono wong ayu kan aku jadi terkejut ngono kuwi. Pancen wis pinarak ket mau kok. Sapa to, Truk? Tak tepungake ya, tak kenalkan. Beliau adalah Ibu Dokter Andes Hajah Riris Setyasundari SPD MPD MM MSN MPV MPK KPK DPR MPR IRT. Wah, coba balenono lali. Mau ki sing terakhir apa mau glari mau ki IRT. Apa kuwi? Ibu rumah tangga. Woi. Lah jeneng dawane kaya ngono ki mau celukane sapa? Sayang. Woi, ngono kuwi. Wis ora lho, Gong, iki guyon bercanda. Yuk dipanggil saja Bu Riris ngono bae. Oh iya. Takjak guneman ya, takjak omongane. Ya wis kono. Halo sayang. Weh, kowe iki aja guyon lho. Wis arane jenenge Bu Riris. Sorry, Truk. Aku mau sing tak elinge sayang mau ku ya. Sing genah wis kono. Iya. Tak jak omongan ya. Iya, ning sing bener. Iya. Selamat pagi Bu Riris. Selamat pagi Mas Bagong. Bagaimana kabarnya? Nggih. Bagaimana kabarnya Bu Riris? Alhamdulillah. Saya Mas Bagong, saya baik. Monggo disambi. Ngawur poso yo, Le. Oh iya, lali aku bar sahur. Ya terus Bu Riris jenengan hari ini mau ngapain? Oh, udah saiki. Kowe kok ket mau ngeplak aku bae to? Kan aku wis kandha. Hari ini SD Podcast ini menghadirkan Bu Riris sebagai pembicara, sebagai narasumber. Nah, toh. Oh, iya, lali aku. Nah, ngomong apa ya, Truk? Kowe iki mundur aku bae. Selamat pagi Bu Riris. Kali ini bersama saya saja. Kalau adik saya itu pancen rada kurang. Kowe ora usah ngelek-elek aku kowe. Nang to? Nah, Bu Riris nih. Hari ini panjenengan itu wis padha wae wis. Diundangke nganune wae wis, diundangke sing tenanan wae. Sapa? Ayo bapak sing wingi kae no. Seluk ana. Omo kuwi. Dhewe anu wae biasa wae wis. Glendengan wae ning kene. Ayo wis, iki wong wis teko. Ayo wis. Dadah Bu Riri. Dadah Mas Bagong. Amit iki. Nggih Mas Petro. Ayo. Selamat pagi ya Sobat Guseda. Bu Riris mohon maaf ya Bu Riris ya, itu teman-teman itu memang rada itu gitu. Oke Pak Sena. Tapi Ya. ini nanti tetap saya tanyakan loh masalah pemilihan tokoh ini loh Pak Sena. jangan nanti jadi panjang. Baik Sobat Guseda semuanya, hari ini telah hadir bersama kita Bu Dr. Riris Setyasundari MPD. Beliau adalah salah satu dosen di Prodi PGSD Ugris
Dan bidang keahlian beliau adalah pendidikan seni, spesialisasinya adalah seni tari. Nah, ini dari latar belakang beliau saja kita tahu apa yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang pendidikan seni gitu. Nah, Bu Riris, tadi ini sebelum acara ini kan saya ngobrol dengan Petro itu lah. Dia itu cerita Bu Riris, dia itu sedih Bu Riris. Jadi Gimana? dia itu kan seneng nari ya Bu Riris, seneng nari. Tapi kemudian itu di waktu sekolah itu katakan sama gurunya, cah lanang kok nari ini tenan porang gitu lah. Nah, ini gimana ini Bu Riris, ini ada fenomena ini seperti ini Bu Riris? Oke. Sebenarnya bukan hanya Petro aja ya yang mengalami seperti itu, apalagi Petro yang seorang laki-laki. Yeah. Karena paradigma yang terbangun di masyarakat itu kan seni tari itu milik perempuan. Seni tari milik perempuan. Saya saja dulu ketika kuliah di pendidikan seni tari itu ditanya, entah secara langsung atau tidak langsung, itu banyak yang menanyakan, nah kok kuliah neng tari terus arep ngopo, arep dadi opo gitu. Nah itu kan depannya mau jadi apa, itu kan suram. Itu ya Bu ya. Gitu, Masa gitu. depan kita suram ya, Gitu. Nah gimana itu Bu, ini menarik sekali nih Bu. Ini paradigma yang harus diperbaiki sih Pak, diperbaiki di masyarakat, bahwa seni tari, terutama di pendidikan pendidikan seni tari itu bukan hanya milik perempuan saja, siswa perempuan saja, karena ada banyak manfaat, ada banyak tujuan dalam pendidikan seni, terutama seni tari itu yang bisa peroleh terutama dalam pendidikan seni di sekolah. Nah, kenapa bisa sampai terbangun seperti itu? Wong lanang kok nari, wong lanang kok ekstrane melu nari gitu ya. Itu. Itu karena di sekolah saat ini pendidikan seni di sekolah itu masih berjalan dalam rangka membentuk keterampilan siswa untuk bisa menari. Oh, nah, begitu. Itu Pak. Sebenarnya sebentar Bu, membentuk keterampilan siswa untuk bisa menari. Iya. Oke. Nah, itu catatan, saya catat dulu, monggo. Sebenarnya tujuan dari pendidikan seni, terutama seni tari di sekolah kan lebih dari itu Pak. Bukan hanya istilahnya begini, siswa bisa menari dengan teknik-teknik yang baik, itu bonus di pendidikan seni di sekolah, itu bonus. Tetapi ada manfaat yang lain yang akan dicapai di pendidikan seni, terutama seni tari di sekolah, terutama sekolah dasar gitu Pak, sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6. Kita ketahui bersama, kelas 1 dan kelas 2 di rentang usia 7 sampai 8 tahun itu kan masih kategori anak usia dini ya. Yeah, ada banyak hal yang harus distimulasi, dikembangkan. Betul. Gitu. Nah, itu salah satunya bisa dikembangkan melalui seni tari gitu Pak. Nah, contohnya itu. Kalau saya mengutip dari Roto Adoh ini Pak, Roto jauh ya, nggak apa-apa ya, kita naik pesawat dulu ya, naik pesawat gitu. Dari Roadmap for Art Education-nya yang dikeluarkan oleh UNESCO. Wah, lah ini wis tekan UNESCO. Iya jauh ya Pak, kita harus naik pesawat dulu. Tapi kan maksudnya itu udah ada roadmap gitu loh, udah ada rel. Seharusnya kita ketika berjalan dengan sesuai dengan rel itu, maka tujuannya akan bisa didapatkan. Di situ disampaikan bahwa tujuan pendidikan seni, termasuk juga seni tari ya, itu untuk membentuk dua hal. Yang pertama adalah membentuk kesadaran budaya siswa, dan yang kedua membentuk kreativitas atau menstimulasi kreativitas. Jadi dua hal itu yang akan yang menjadi tujuan dalam pendidikan. Kesadaran budaya dan kreativitas. Betul. Nah, saya selalu beranggapan, saya tuh memiliki anggapan pribadi Pak, bahwa kreativitas itu adalah puncak dari pendidikan. Karena salah satu-satunya hal yang bisa digunakan manusia untuk bisa bertahan hidup ya kreativitas ya Pak. Kreativitas, betul. Kalau anak tidak punya manusia itu tidak punya kreativitas, ya saat ini kita kan nggak akan ada di sini Pak. Kita nggak akan bisa podcast ini nggak akan bisa tayang di YouTube, nggak akan bisa dilihat oleh teman-teman semua kalau nggak ada kreativitas dari pencipta internet. Ya, betul ya. Apa ya, namanya? Alat ini ya Bu ya. Betul gitu. Dan jadi, juga operator dan lain sebagainya gitu ya Bu. Betul. Nah, dan Mas dan Mbak mahasiswa PGSD yang ada di belakang layar ini juga memiliki kreativitas yang luar biasa. Ya, betul. Jadi itu sangat penting kreativitas itu, dan kreativitas itu bisa distimulasi atau dikembangkan melalui pendidikan seni,
terutama seni tari gitu loh. Itu. Jadi tujuannya itu. Nah, saat ini eh, paradigma yang banyak berada di masyarakat itu pendidikan seni tari di sekolah itu siswa harus bisa menari dengan dengan baik teknik ya, yang baik dengan gitu, teknik yang baik, betul. mendak, bisa ukel, bisa senyum gitu. Nah, padahal kan latar belakang siswa itu semua tidak sama. Ada Betul. yang memang dari kecil sudah akrab dengan musik, ada yang memang ada yang lingkungannya sama ya, Bu, sekali ya. belum gitu kan gitu. Jadi tidak bisa langsung eh, bertujuan untuk membuat siswa bisa menari dengan teknik-teknik yang baik. Itu kalau dikaji dari teorinya Meryl Goldberg gitu Pak, kan ada Pak Sena masih sudah hafal ya di luar kepala gitu kan. ada tiga apa ya? Ya ada tiga Tiga, semacam itu tiga ya. tiga pendekatan, tiga Ya, pendekatan betul, tiga dalam pendidikan pendekatan, seni ya. gitu ya. Yang pertama kan seni apa? Belajar dengan seni. dengan seni, Yang kedua belajar melalui seni, dan yang belajar ketiga tentang belajar seni. tentang Betul, seni. itu. Nah, belajar tentang seni ketika anak diajak untuk menari harus bisa menggunakan teknik yang baik, itu kan belajar tentang seni, Pak. Betul. Nah, kita melupakan yang belajar dengan seni dan belajar melalui seni. Itu sebenarnya yang jauh lebih utama di sekolah dasar gitu. Contohnya bagaimana? Oke, kita bahas yang kelas 1 dan kelas 2 dulu, anak usia dini. Ya. Anak usia dini itu kan 0 sampai 8 Kalau tahun sekarang ya. itu apa Bu digolongkan menjadi fase A Fase itu A, ya, ya betul, itu. fase A di kurikulum yang baru. Ada banyak hal yang bisa dikembangkan melalui seni tari. Salah satunya yang jelas adalah kemampuan motorik. Betul ya, Kemampuan karena motorik. memang kan yang namanya tari itu kan pasti berhubungan dengan tubuh manusia Bu, ya. Betul, Gitu. betul. Dan satu gerak yang dilakukan oleh tubuh manusia. Betul. Jadi bukan menggunakan tubuh orang lain tapi ya dirinya sendiri gitu ya Bu ya. Oke, betul. Oke. Lalu lah emang kenapa kok motorik itu harus distimulasi dengan baik? Nah, kenapa? Apa hubungannya? Emang ada hubungannya dengan kemampuan kognitif? Emang apa hubungannya dengan kalau motoriknya bagus terus anakku jadi pinter gitu ya, Pak ya? Mungkin ada pertanyaan seperti Ya, itu. pasti ada lah. Oke. Sekarang begini. Anak kelas 1 SD itu kan sudah waktunya untuk menulis ya, Pak ya? Untuk menulis, belajar menulis. Oke. Anak kelas 1 SD itu sudah waktunya untuk belajar menulis. Nah, untuk bisa menulis itu kan butuh kematangan otot-otot yang digunakan untuk menulis. Ya. Otot apa saja yang digunakan untuk menulis? Ya. Wah, saya nggak tahu itu harus tanya teman saya nanti. Oke. Gitu. Cuman semacam motorik halus gitu ya Bu ya. Motorik halus dan motorik kasar Pak. Oh gitu ya Bu. Ya? Jadi nanti kalau kurang mau ditambahkan ya teman-teman tulis di komen ya. Jadi yang ada beberapa bagian tubuh yang harus siap untuk bisa menulis itu, yang pertama adalah ini jari, jelas itu motorik halus jelas. Otot leher. Lah kalau otot lehernya nggak kuat tuh capek loh Pak nulis kayak gini terus kalau itu nggak siap itu baru nulis bentar udah capek. Iya sih Bu, betul. Otot punggung, tulang belakang itu harus kuat untuk bisa duduk menulis dengan baik. Otot lengan itu juga harus kuat untuk bisa menulis dengan baik. Nah masalahnya ketika anak kelas 1 lalu diajari menulis, apakah otot-otot itu sudah distimulasi dan dipersiapkan dengan baik? Ya. Nah, sebenarnya salah satu cara untuk menyiapkan motorik anak supaya siap menulis itu bisa dengan seni tari, Pak. Istilahnya itu dibuat pondasinya dulu Bu ya. Nah, dikuatkan dulu dasarnya, pondasinya baru setelah tegak. Nah, tadi diupamakan tadi ya, setelah tegak baru diisi atasnya itu mau di betul gitu ya, Bu, ya? betul. Kalau pondasinya nggak kuat, atasnya dibangun yang kenceng ya ambruk tuh Pak. Betul sekali. Betul, itu loh. Sama halnya dengan seperti ini Pak. Anak tidak pernah diajak untuk membaca buku, tidak pernah melihat kata-kata, huruf-huruf yang kata-kata yang ada di dalam buku, tiba-tiba suruh belajar membaca A, B, C dan membunyikan huruf itu. Pecah Pak. Akhirnya anak itu hanya bisa membunyikan huruf saja tapi tidak tahu maknanya gitu loh. Iya. Sama seperti di motorik ini, kalau anak belum siap untuk menulis, ototnya belum siap untuk menulis, ya akhirnya dia akan malas menulis, lalu menulis sebentar sudah capek gitu.
awalnya nulisnya rapi, lama-lama kayak cendol itu. Saya dulu gitu, Pak. Saya dulu Iya, gitu. iya, iya. Jadi kalau didikte guru itu kan awalnya bagus, tuh lama-lama kok kayak cendol ya, bunter-bunter gitu. Begitu, Pak. Jadi seni tari itu bisa mempersiapkan, bisa digunakan untuk menstimulasi motorik tuh. Itu yang namanya belajar melalui seni. Belajar melalui Belajar seni. melalui seni Oke. untuk menyiapkan motorik anak. Ketika anak bergerak menggunakan volume yang besar misalnya Pak, volume besar, Iya. maka lengannya akan terstimulasi. Ya. Anak bergerak dengan volume kecil, nah ini kan jarinya terstimulasi Betul. untuk bisa persiapan menulis, itu contoh saja. Oke. Lalu yang kedua, Belajar dengan belajar seni tadi, dengan Bu, ya? seni. Dengan Belajar seni tadi. dengan seni. Ada banyak hal yang bisa dicapai atau ada banyak ilmu yang bisa diperkenalkan melalui gerak tari. Ini saya tuh masih keinget mengutip adik kelas saya yang namanya, kakak kelas saya, senior saya yang namanya Ya, skip lah. yang namanya Bapak Prasena MPD, teman-teman. Ya. Bapak Prasena itu karena dulu SMA-nya itu IPA ya, jadi hafal sekali gitu loh, sampai ke persendian di dalam tubuh gitu. Nah, mengenalkan nama-nama sendi dan bagaimana sifatnya itu Iya, melalui gerak tarik ya Wah, Pak ya, itu. gitu ya. Biasa Itu di jadi luar itu ya. misalnya ketika tangan, kalau telapak tangan tuh kok bisa bisa muter Bisa, sampai bisa berputar lah 360 gitu. derajat ya, kok bisa ya. Tapi kalau di siku kok nggak bisa ya, Hanya cuman bisa satu arah gini ya. saja Heeh. gitu. Ini bedanya apa? Ini namanya sendi apa? Ini namanya sendi apa gitu ya. Itu bisa dikenalkan melalui seni tari begitu Pak. Itu belajar dengan seni. Lebih jauh lagi Pak sebenarnya. Ingin menanamkan profil pelajar Pancasila pada siswa. Nah, betul. Ada Bu, ya. 6 hal Ada itu 6 ya. itu ya, Bu ya. Betul, Ada beriman dan bertakwa, Beriman dan bertakwa kepada mandiri, Tuhan, kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, betul, gotong royong, gotong dan royong, kreatif. Lagi-lagi kreatif Pak. Nah, itu Lagi-lagi betul. kreatif. Tadi saya sampaikan bahwa kreativitas itu adalah salah satu hal yang bisa membuat manusia bisa bertahan hidup Betul. dalam keadaan apapun gitu. Berkebinekaan global. Ya, kita berkebinekaan. Berkebinekaan berarti anak-anak itu kan harus punya pandangan bahwa ya memang kita hidup tuh berbeda-beda loh, Ya, ya, betul. berbeda-beda, tetapi kita bisa kok bersama-sama dalam perbedaan itu Betul. sesuai sejalan dengan si roadmap tadi, roadmap for art education tadi Pak. Salah satunya untuk menanamkan kesadaran budaya kepada Oke. anak. Jadi anak itu kreativitas, berkreasi dengan segala macam kemampuannya, tetapi tetap pada jati diri akar budayanya, seperti itu loh Pak. Jadi, nah, di seni tari itu bisa untuk yang tadi ya, belajar melalui seni tari ini bisa untuk menanamkan nilai-nilai budaya kepada anak, menanamkan nilai-nilai karakter, kalau masih ada Betul. pendidikan karakter ya, Iya. menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak. Nilai budaya itu bagaimana toh? Ketika anak diajarkan bergerak dengan iringan lagu dolanan anak misalnya, kalau kita dari Jawa atau lagu daerah lain ya, maka daerah masing-masing lah ya. paling tidak anak itu akan mengapresiasi lagu daerahnya, karena sekarang banyak loh Pak anak yang tidak tahu, nggak bisa nyanyi lagu Iya. daerahnya Bukan hanya gitu tidak loh. hafal, malah tidak Malah tahu tidak ya. bisa, Gitu. tidak bisa, gitu, tidak tahu nyanyi lagu mentok-mentok. Mentok-mentok tuh apa tuh? Ya, Nggak tahu. Taunya kalaupun tahu lagu daerah itu mendung tanpa udan gitu loh Pak. Iya itu. Jadi ini kan sebenarnya itu sebuah hal yang ironi Pak. Ironi ya. Menyedihkan gitu loh. Nah, anak-anak kalau sudah tercerabut dari akar budayanya, nah, nanti bagaimana ketika mereka menerima segala sesuatu dari luar, filter apa yang akan mereka gunakan gitu Pak. Betul. Gitu loh. Apa yang pantas untuk dilakukan, mana yang tidak pantas untuk dilakukan kalau mereka tidak dekat dengan budaya. Nah, seni tari itu membawa anak untuk mendekat kepada budaya. Kalau kita berbicara di seni tari,
laki-laki berjalannya seperti ini, perempuan berjalannya seperti ini. Nah, Ya, itu kan betul konsep betul nilai betul. budaya ya, Pak ya. Betul betul. Jadi misalnya lah kalau di tari Jawa itu bergerak pun tangannya itu nggak boleh sampai gini, itu nggak boleh ya, Pak ya. Ya, ada. Tetap ada aturannya Ada gitu loh. aturannya. Ada aturannya gitu. Jadi bukan untuk menghalangi perempuan itu bisa bergerak dengan leluasa, bukan, tetapi justru itu menghormati perempuan itu sendiri gitu loh. Betul. Supaya perempuan terjaga dirinya, terjaga marwahnya. Itu bisa dilakukan melalui seni tari. Laki-laki tuh geraknya harus seperti ini. Nah, itu kan maka anggapan kalau naring kok kue kemayu loh, justru itu salah. Ya, Justru itu salah. itu, salah banget itu. Justru kalau belajar menari laki-laki itu akan menjadi gagah sesuai gerakan yang dibawakan. Contohnya saja senior saya ini ya kan, segagah ini itu karena Itu bisa mungkin menari itu. itu ya Bu ya, mungkin kalau menurut saya itu mungkin karena memang tari-tari untuk putra itu mungkin jarang keluar ya Bu Betul, ya, atau betul, jarang betul. ditampilkan. Betul, Padahal betul. kan sebenarnya banyak yang ya mungkin kalau di SD itu yang banyak diketahui tari ya golek, bondan Nggih, gitu toh Bu. nggih, Jadi nggih, dan yang sering ditampilkan itu gitu ya. lupa Padahal ada tari kuda-kuda gitu padahal ya, ada tari kuda-kuda, ada tari tari bugis kembar gitu bugis lupa. kembar itu ya, dan tari-tari apa namanya prajuritan yang lain itu. Betul, betul. Nah, itu tuh Bu. Oke. Ya itu jadi supaya anak mengembalikan anak ke akar budayanya ya Pak. Jadi anak itu bisa berkreasi, memiliki kreativitas tanpa batas, tetapi tetap dia ingat dengan budayanya Dirinya, gitu loh. siapa dirinya Betul, itu iya. Jadi dia bergerak itu tetap di rel budayanya gitu. Sepertinya itu juga sih yang saya tangkap dari keinginan Mas Menteri itu untuk apa namanya, dikemukakannya ini profil pelajar Pancasila itu. dengan Supaya berbagai anak program-programnya itu betul, ya Bu ya. program-programnya yang luar biasa itu. Jadi supaya siswa itu bisa berkreasi tetapi tetap di rel budayanya gitu. Ingat bahwa kita memiliki budaya ini. Nah, kenapa anak-anak itu harus memiliki apresiasi terhadap budayanya?